Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, menurut pengalaman saya, selama saya kerja, teman-teman, selama saya kerja di proyek itu, Jawa Timur itu memiliki suatu keunikan khas yang tidak dimiliki oleh wilayah lain, teman-teman. Yang sangat menarik sekali buat saya itu adalah warkopnya, warung kopi, teman-teman. Hampir semua wilayah Jawa Timur, teman-teman, itu memiliki kekhasan tersendiri, yaitu warung kopi yang yang difasilitasi WiFi, teman-teman. Ini benar-benar masih berlangsung sampai saat ini. Sedangkan di daerah lain, saya sangat sulit sekali menjumpai warung kopi yang menyediakan fasilitas WiFi, teman-teman. Nah, di sini menurut saya ini sangat positif sekali, teman-teman. Dari seringnya saya ke warkop, sampai saat ini saya masih melakukan hal itu, teman-teman. Sekarang saat ini saya berada di Gresik, Jawa Timur, dan tidak beda dengan wilayah-wilayah lain di wilayah Jawa Timur dengan warkopnya, teman-teman. Hampir setiap malam saya datang ke warkop untuk ngopi, sambil menunggu kantor datang, teman-teman, yaitu ketika selesai kerja, ya teman-teman. Dari seringnya ke warkop, teman-teman, di situ saya banyak sekali berkenalan dengan orang-orang lokal, teman-teman. Dan obrolan-obrolan pun mengalir dari obrolan-obrolan yang ringan, yang ngalor ngidul nggak jelas juntrungannya, sampai ke hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan, filosofi, dan lain-lain, teman-teman. Dari kesimpulan obrolan yang pernah saya lakukan beberapa hari yang lalu, teman-teman, saya terinspirasi untuk membuat video tentang wolak-walik zaman, atau bisa disebut dengan istilah cakra manggilingan, teman-teman. Cakra manggilingan itu terdiri dari dua susun kata, teman-teman, yaitu cakra dan manggilingan. Cakra itu adalah roda, sedangkan manggilingan itu adalah berputar, teman-teman, yang mungkin disebut juga sebagai roda kehidupan. Teman-teman, hidup itu berputar, ya teman-teman, kadang berada di atas dan kadang berada di bawah. Itu tidak bisa dipastikan, teman-teman. Cakra manggilingan itu terbagi menjadi dua dimensi, teman-teman, yaitu jagat kecil dan juga jagat besar, teman-teman. Teman-teman, jagat kecil itu adalah siklus kehidupan manusia, teman-teman. Dimulai dari alam roh, kemudian lahir ke dunia sebagai bayi, dan tumbuh menjadi bocah, tumbuh lagi menjadi dewasa, menjadi tua, dan pada akhirnya mati atau meninggal dunia, kembali ke alam roh lagi, teman-teman. Dan kemudian ada kelahiran lagi, ada bayi terlahir lagi, ada bocah lagi, ada generasi dewasa lagi, dan tua lagi, meninggal lagi, kembali ke roh lagi, teman-teman. Begitu seterusnya. Itulah jagat kecil, teman-teman, dalam cakra manggilingan ini. Kemudian yang disebut jagat besar, teman-teman. Jagat besar itu adalah tentang sejarah, ya teman-teman. Menurut orang Jawa itu sejarah itu sebenarnya berputar, ya teman-teman.
apa yang terjadi di masa yang telah lalu itu bisa juga terjadi di masa sekarang ataupun masa depan. Apa yang terjadi di masa sekarang itu bisa jadi kemungkinan itu terjadi di masa lalu dan juga di masa yang akan datang bisa terulang lagi, teman-teman. Dan apa yang terjadi di masa yang akan datang itu bisa juga terjadi di masa yang telah lalu, teman-teman. Itulah sebabnya belajar sejarah itu sangat penting sekali, teman-teman. Bahkan ada yang mengatakan orang yang tahu sejarah itu adalah orang yang lebih siap untuk menghadapi hidup dan permasalahannya, teman-teman, karena mempunyai tolak ukur sebagai bahan perbandingan untuk menentukan sikap dalam menghadapi kehidupan ini, teman-teman. Karena memiliki gambaran-gambaran yang akan terjadi berdasarkan apa yang dipelajari di masa yang lampau. Semua itu bisa terjadi karena dalam kehidupan ini, baik masa lampau, masa sekarang, dan masa depan, itu pelakunya adalah sama-sama manusia, yang instingnya itu juga sama seperti itu saja, teman-teman. Yang membedakan adalah keadaan dan zaman pada masa kehidupan itu terjadi. Cakra menggilingan di dalam kehidupan peradaban manusia itu adalah datangnya silih berganti, teman-teman. Oleh karena itu banyak yang menyebutnya sebagai wolak-walik zaman, ya, teman-teman. Di video kali ini Lancaneru ingin membahas tentang masalah jagat gede, teman-teman. Pemahaman tentang siklus sejarah ini sangat penting sekali kita ketahui, teman-teman, karena agar kita itu tahu dan belajar sejarah dengan baik dan benar. Dengan mengetahui sejarah dengan baik, teman-teman, itu kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami di masa-masa kehidupan kita ini yang akan datang juga, teman-teman. Dan kita bisa jadi lebih siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Menurut Ronggo Warsito, teman-teman, itu berputaran zaman itu ada berada di dalam 3 fase atau 3 kondisi, teman-teman, yaitu zaman kala tido, terus kedua zaman kala bendu, dan yang ketiga adalah zaman kala sobo, teman-teman. Zaman kala tido ini adalah zaman keegoisan, teman-teman, yaitu dimana zaman orang-orang pada mengejar keinginan sendiri-sendiri. Akal sehat sudah tidak dipakai lagi, teman-teman. Intinya semua orang menginginkan mengejar keinginan sendiri-sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Setelah itu akan datang zaman kala bendu, teman-teman, yaitu zaman gila atau zaman edan. Teman-teman, kelihatannya zaman ini adalah stabil, ya, teman-teman. Tetapi tidak disadari bahwa ada banyak hal yang tidak benar terjadi dianggap benar, teman-teman. Di zaman ini adalah sesuatu yang jelas-jelas itu salah, tetapi sudah umum dilakukan, itu akan dianggap benar, teman-teman. Dan sebaliknya, sesuatu yang sebenarnya adalah benar tetapi tidak umum, tidak lumrah dilakukan, itu akan dinilai salah juga, teman-teman. Itulah ciri-ciri zaman kala bendu, teman. Teman-teman, di zaman kala bendu ini orang-orang baik, orang-orang benar itu justru dianggap aneh, teman-teman.
dan sebaliknya orang gaul itu dianggap orang yang benar. Selanjutnya setelah melalui zaman kala penduduk itu memasuki zaman kala subur. Zaman ini memiliki ciri-ciri masyarakatnya yang adil, makmur, serta memiliki kestabilan yang bagus, yang benar-benar stabil. Pada zaman ini kestabilan tidak hanya berada di jasmaninya saja teman-teman, tetapi juga rohaninya, karena pada zaman ini banyak sekali tokoh-tokoh dari orang-orang yang selalu eling lan waspada. Teman-teman, jika rasa eling lan waspada ini mulai hilang dari diri kita teman-teman, dari diri masyarakat kita teman-teman, maka akan kembali ke zaman kala tidak, zaman awal teman-teman, yaitu zaman keegoisan yang mementingkan diri sendiri teman-teman. Teman-teman, itulah cakra manggilingan atau siklus sejarah menurut Ranggawarsita teman-teman. Apa yang saya sampaikan di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa belajar teredukasi melalui channel Lancanero ini teman-teman. Kalian itu mencerminkan diri kalian, jadi be yourself. Episode kali ini sampai sini dulu ya. Kalau kalian punya rekomendasi, kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Please, please, please. Ja, matane. Terima kasih yang sudah menonton video ini tanpa di skip sampai selesai teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.